nama saya Nur Hayati dengan NPM 204230175. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai standar proses dan standar penilaian kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, di mana yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan di mata kuliah telaah kurikulum. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan antara standar proses dan standar penilaian. Yang pertama, standar proses yaitu menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Nah, yang kedua itu ada standar penilaian, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2016 bahwa standar penilaian pendidikan adalah standar kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya, di sini ada juga standar penilaian pendidikan. Ya, yang pertama itu ada tujuan, di mana acuan bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah dalam menilai hasil belajar peserta didik. Yang kedua, itu ada aspek yang dinilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang ketiga, prinsip penilaiannya, yaitu sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, berkesinambungan, sistematis, dan akuntabel. Nah, yang keempat itu ada jenis penilaiannya, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, selanjutnya masuk ke dalam standar proses kurikulum pada tahun 2013, di mana yang pertama ada perencanaan proses pembelajaran, yakni sesuai dengan Kemendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP, dan memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, serta kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, penilaian hasil belajar, tujuan pembelajaran, dan sumber belajar. Lalu di sini juga di dalam standar proses kurikulum 2013 yang kedua ada pelaksanaan proses pembelajaran, yakni sesuai dengan salinan lampiran Kemendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses. Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua, prinsip pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang ketiga ada metode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Selanjutnya, di sini juga ada yang ketiga, lanjut masih di standar proses kurikulum 2013. Ada penilaian hasil dan proses pembelajaran, di mana penilaian proses pembelajaran menggunakan kedekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Nah, agar metode dan alat pengajaran untuk memenuhi kebutuhan pelajarannya. Lalu yang terakhir itu ada penilaian hasil dan proses pembelajarannya. Nah, pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pengetahuan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Di mana di dalam penilaian hasil dan proses pembelajaran itu ada tiga poin yang kita dapat pahami. Yang pertama itu prinsip pengawasannya, yang kedua sistem dan entitas pengawasan, yang ketiga ada proses pengawasannya. Nah, selanjutnya di sini memasuki standar penilaian kurikulum 2013, yakni penilaian kurikulum dalam 2013 itu masuk ke dalam penilaian autentik, di mana di dalam penilaian autentik itu diambil ke dalam 3 poin. Yang pertama ada pengukuran,
yang diartikan kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran yang bisa disebut dengan hasil pengukuran berupa skor. Nah, yang kedua ada penilaian. Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi atau bukti melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Hasil ini bisa disebut dengan hasil penilaian berupa nilai di dalam rapot. Lalu yang ketiga ada evaluasi, di mana evaluasi adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Hasil dari evaluasi ini adalah naik atau tidak naiknya kelas, lulus atau tidak lulusnya peserta didik, serta remedial atau tidak remedialnya peserta didik. Nah, selanjutnya ada standar proses, masuk ke dalam standar proses kurikulum merdeka, di mana tidak 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 membedakan dengan proses standar proses di kurikulum 2013, namun ada sedikit yang berbeda di dalam 3 poin itu, yakni perencanaan pembelajaran itu mencakup kompetensi dan materi sesuai kurikulum, serta menyusun tujuan dan alur pembelajarannya. Yang kedua, itu pelaksanaan pembelajaran, memerdekakan, membangun kemandirian dan kedaulatan peserta didik. Yang ketiga, penilaian pembelajaran berbasis informasi faktual perkembangan peserta didik dan edukasi sebagai sarana peningkatan proses belajar. Nah, selanjutnya ada standar penilaian kurikulum merdeka, di mana pasal 9 ayat 1 dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, di sini penilaian formatif sebagaimana yang dimaksud adalah penilaian yang dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Selanjutnya, di sini juga ada penilaian sumatif, di mana penilaian sumatif ini sebagaimana yang dimaksud adalah penilaian yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah saja. Semoga informasi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum.